Selamat datang kembali di Pak Bams Channel. Channel berbagi tips, edukasi dan motivasi untuk bapak-bapak yang masih nganggur, belum kerja karena lagi kena pengurangan, dan bapak-bapak yang masih nunggu panggilan dari perusahaan. Sebelumnya ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh bapak-bapak semua. Tujuan dan prioritas bapak kerja itu apa sih, Pak? Pasti jawaban bapak semua, ya cari duit lah Pak Bams. Sepakat, Pak. Motivasi kita kerja, apalagi kalau bukan untuk dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun uang menjadi motivasi utama, namun seandainya Bapak dapat tawaran kerja dengan gaji gede per bulan tapi harus nyebrang lautan, pulang setahun sekali, terus nyilem ke dasar laut buat nangkep cacing besar Alaska, apa yakin Bapak mau? Nah, ini maksud pertanyaan Pak Bams, tidak semua prioritas kerja itu karena uang, tapi kalau prioritas utama kita uang kita harus kerja. Ada di antara kita yang prioritas utama adalah kenyamanan kerja, gaji besar, dekat dengan keluarga, anak istri, atau bahkan orang tua. Ada bapak-bapak yang ingin kerja halal apa aja asal dekat anak istri. Ada juga bapak-bapak yang rela pulang seminggu atau sebulan sekali buat kumpul sama keluarga karena gajinya oke di kota lain. Ada pula bapak-bapak yang fokus kerja sampai nyebrang lautan, nyebrang negara bahkan nyebrang ke dunia lain asal bisa kirimin uang yang bisa buat beli Avanza tiap bulan, atau ditabung untuk buka usaha sendiri suatu saat nanti. Apapun jawaban bapak-bapak semua adalah benar, karena pastinya masih banyak lagi alasan bapak-bapak semua harus bekerja mencari uang untuk nafkah keluarga di rumah pada umumnya dan diri bapak sendiri khususnya. Berikut 3 skill atau kemampuan diri yang bisa diterapkan bapak-bapak sebagai karyawan atau pengusaha mandiri untuk mencari nafkah keluarga. 1. Basic skill. Kemampuan dasar bapak-bapak sekalian yang dibutuhkan perusahaan pada umumnya. Contoh, kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan mengoperasikan mesin produksi, kemampuan mengoperasikan kendaraan dan alat angkut, kemampuan menggunakan palu, menggergaji, menggunakan bor dan semua hal dasar yang bisa dilakukan bapak di semua bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Basic skill ini dapat dilakukan oleh semua orang, namun kemahiran menerapkan skill ini berbanding lurus dengan jam terbang penggunanya. Contohnya sebagai berikut. Bapak yang berprofesi sebagai operator mesin bisa menggergaji kayu. Namun jika dibandingkan dengan Pak pembuat pintu kayu, akan tampak bedanya. Baik dari segi kecepatan, ukuran dan presisi, kita semua akan yakin bahwa Pak pembuat pintu lebih mahir menggergaji dibanding Pak operator mesin. Basic skill ini dapat dijadikan dasar Bapak sekalian untuk pijakan awal melamar lowongan kerja di sebuah perusahaan. Atau untuk terus Bapak perdalam hingga menjadi ahli di bidangnya. 2. Passive skill. Kemampuan non-teknis yang melekat pada diri Bapak dan lebih banyak berkaitan dengan panca indera Bapak-bapak. Skill ini bisa Bapak gunakan untuk menunjang basic skill Bapak-bapak sekalian. Passive skill ini juga bisa dilakukan semua orang dengan pengaplikasian di basic skill yang berbeda-beda. Contohnya adalah kemampuan analisa, ketelitian, kewaspadaan, kemampuan daya ingat, kemampuan berbicara lancar, membaca dengan cepat, serta kekuatan tenaga dan daya tahan tubuh. Passive skill yang Pak Bams sebutkan adalah sebagian contoh-contoh yang dimiliki bapak-bapak di mana ketika basic skill dan passive skill digabungkan Bapak akan menjadi overpower dibandingkan bapak-bapak lainnya. Misal Bapak sedang melamar pekerjaan sebagai seorang pekerja proyek, karena selain Bapak memiliki basic skill yang mumpuni Bapak juga mempunyai tenaga dan daya tahan tubuh yang lebih kuat, maka mandor proyek akan mengandalkan Bapak dibandingkan dengan rekan yang lainnya. Contoh lainnya, Bapak yang sedang melamar atau sudah bekerja di sebuah perusahaan sebagai administrasi. Bapak memiliki basic skill dalam mengoperasikan komputer, dapat Bapak tambah dengan passive skill kecepatan inputting data ke dalam sistem. Sehingga Bapak bisa memberikan garansi ke pemberi kerja bahwa Bapak akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 3. Unique skill. Skill ini tidak banyak orang yang memiliki, Pak. Karena skill ini berkaitan dengan aura dan energi yang Bapak keluarkan tanpa Bapak sadari. Skill ini adalah gift atau privilege kemampuan dari lahir yang menjadi ciri atau pembeda diri Bapak dengan orang-orang sekitar Bapak. Contoh unik skill ini diantaranya adalah kemampuan memimpin orang lain, pantang menyerah dan bijaksana,
kemampuan berbicara yang mampu mengobarkan semangat, kemampuan mempesona orang lain atau rupawan dan kemampuan memanfaatkan orang dalam. Bapak-bapak sekalian, hanya dengan menggabungkan 2 skill saja, Pak Bams yakin bapak-bapak semua sudah overpower. Bagaimana ternyata ada salah satu unik skill yang belum bapak aktifkan? Namun demikian semua kembali atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mendekat dan berdoa kepadanya adalah kekuatan yang hakiki di dunia ini. Semoga dengan video kali ini bapak-bapak mendapatkan semangat untuk menjadi lebih baik lagi dengan mengupgrade skill bapak-bapak sekalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, selalu semangat dan sehat selalu bapak-bapak. Salam hormat.